Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum dimulai materi kita, alangkah baiknya kita buka dengan doa dulu. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini materi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, sebelumnya kita buka dengan doa dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara bagaimana pengurusan jenazah. Yang perlu ketahui, tujuan Pak Guru untuk memberikan materi pengurusan jenazah, salah satunya adalah tujuannya adalah agar Anda tahu bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Yang perlu diketahui bahwasanya pengurusan jenazah kewajiban sebagai seorang muslim ada 4 ya. Yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian berikutnya adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah mensolati jenazah, dan terakhir adalah mengubur jenazah. Itu beberapa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Adapun pengurusan jenazah, ketika seorang meninggal dunia, yang pertama yang harus diurus adalah salah satunya adalah masalah hutang piutang. Maka sebelum seorang diurus semuanya, masalah hutang piutang terutama bagi orang meninggal harus diurus dulu. Harus diurus dengan siapa? Ya, terutama dengan keluarganya. Apabila seorang yang meninggal dunia mempunyai hutang, ya tuh. Kemudian berikutnya, sebelum jenazah diurus semua, segera mengadukkan matanya ya. Apabila ada seorang yang meninggal dunia, yang pertama yang harus diurus pertama adalah memejamkan matanya. Kemudian berikutnya adalah melenturkan persendiannya. Kemudian yang ketiga adalah menanggalkan pakaiannya, dan terakhir adalah membetulkan letak anggota tubuhnya. Oke, berikutnya yakni kita akan membahas yang pertama adalah tata cara bagaimana memandikan jenazah. Yang pertama adalah syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Pertama adalah beragama Islam, kemudian didapati tubuhnya, walaupun tubuhnya hanya sedikit. Itu tetap kalau seumpama ada jenazah yang kecelakaan, kemudian tubuhnya hanyut semua, tapi masih ditemukan beberapa anggota badannya, berarti masih tetap dilakukan hal yang seperti orang biasanya, walaupun toh jasad tubuhnya cuma satu doang. Kemudian syaratnya berikutnya adalah bukan karena mati syahid. Terutama dulu pada zamannya Nabi Muhammad terjadi peperangan, ada perang besar antara kaum Quraisy zaman dulu. Itu orang muslim ketika meninggal dunia dalam keadaan peperangan itu dinamakan, kalau matinya mati syahid. Jadi otomatis tidak usah diurusi seperti jenazah yang umum. Di zaman dulu Kanjeng Nabi ketika para sahabatnya yang meninggal dunia gugur di dalam perang, Kanjeng Nabi langsung mensolati dan langsung dikubur. Ini perbedaan antara pengurusan jenazah yang meninggal dunia yang
secara normal dengan istilahnya mati syahid. Kemudian tata cara memandikannya nanti bisa dilihat langsung di buku, dibacakan ya. Terus next ya, kita akan membahas mengenai tata cara mengkafani. Secara umum yang harus diketahui bahwasanya mengkafani orang mati itu sebetulnya kalau di Indonesia intinya tertutup semua ya. Intinya tertutup semua. Tapi ada beberapa sunnah-sunnah di dalam tata cara untuk mengkafani. Yang pertama, kain kafan itu harus hendaknya bagus dan bersih, dan dianjurkan warnanya harus putih ya. Kalau seumpama kain kafannya atau kain yang nanti menutup jenazah itu warnanya bukan putih, tidak apa-apa, itu tidak suatu kewajiban ya. Tapi kalau seumpama ada warna putih, dianjurkan untuk memakai warna putih. Kemudian berkaitan dengan jumlah helai, yang perlu diketahui jumlah helainya itu tidak wajib, tapi ini suatu sunnah-sunnah. Kalau laki-laki itu 3 helai ya, 3 helai. Sedangkan untuk perempuan sendiri itu nanti ada 5 helai ya. Tadi beda antara kain kafannya laki-laki dengan kain kafannya perempuan, itu beda sekali ya. Adapun nanti tata cara mengkafani nanti bisa dilihat di video. Kemudian berikutnya yakni setelah itu 1, 2 kemudian mensolati ya. Mensolati, jadi kewajiban sebagai seorang muslim berikutnya adalah mensolati. Bagaimana tata cara mensolati ya. Jadi untuk mensolati syarat-syaratnya adalah bagi seorang imam intinya diutamakan orang alim. Kemudian berikutnya adalah bisa diwakilkan dari pihak keluarga, baik dari keluarganya, baik dari sanak saudaranya, boleh untuk mengimami jenazah tersebut. Adapun rukun sholat jenazah yang perlu diketahui, ada beberapa ulama berpendapat yang intinya rukun itu ada 4 ya. Yang pertama kita niat dulu, kemudian setelah itu takbir pertama adalah membaca Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan takbir yang kedua membaca sholawat, dan takbir yang ketiga membaca doa khusus untuk si mayit tersebut. Contohnya seperti semisalnya mayit laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kalau perempuan tinggal diganti ha, Allahumma fillaha warhamna wa'afiya wa'fanha. Kemudian takbir yang terakhir salam, tapi sebelum salam biasanya dikasih doa juga, tergantung mayitnya. Contohnya kalau laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firna walahu. Dan kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'dahu wa firna walaha. Setelah itu nanti salam. Bunyi salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nanti bagaimana tata caranya kita nanti lihat di video tutorialnya. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana cara mengubur ya. Intinya syarat untuk mengubur intinya liang lahatnya jangan sampai nanti bisa diembus oleh binatang buas.
intinya itu minimal liang-liangnya 3 meter ke bawah ya, 3 meter ke bawah intinya di dalam cara untuk mengubur jenazah. Kemudian setelah itu nanti ketika jenazah diturunkan ya, jangan lupa nanti jenazahnya nanti tali pocongnya itu, tali kafannya itu nanti dilepas semua ya, jangan lupa dilepas semua. Kemudian nanti jenazah tersebut dimiringkan ke arah kiblat ya, dimiringkan ke arah kiblat. Dan jangan lupa nanti beberapa anggota badan nanti dikasih segempal tanah, atau juga mungkin kalau tidak ada tanah bisa diganti dengan batu ya, seumpama nanti dikasih di belakang punggung, kemudian bisa nanti dikasih di pipi. Nah ini adapun nanti tata caranya nanti kita bisa lihat di video tutorial ya. Jadi tanyakan ya, ada ya. Oke, intinya di dalam pengurusan jenazah yang perlu diketahui bahwasanya ada 4 ya. Pertama adalah apa? Memandikan, kemudian kedua adalah mengkafani, ketiga adalah mensolati, dan terakhir adalah menguburkan. Adapun hukum pengurusan jenazah sesuai dengan agama kita adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ada seorang muslim yang sudah melakukan itu, berarti muslim yang lain adalah kewajibannya gugur. Tapi seumpama dalam satu kampung ada orang meninggal, gak ada yang ngurusi dan sebagainya, berarti nanti hukumnya adalah dosa semua. Oke, baik. Untuk materi awal ini pengurusan jenazah kita selesaikan untuk hari ini. Adapun untuk materi bagaimana tata cara pengurusan jenazah, bagaimana cara praktiknya, nanti kita akan lihat video selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan materi yang sudah kita jelaskan tadi bisa membawa berkah untuk kita semua. Kita bisa tahu bagaimana tata cara pengurusan jenazah dengan baik sesuai dengan syarat agama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.